Halo warga pecinta KDM. Seberapa kaya Kang Deddy Muladi dari YouTube, guys? Berapa penghasilan Kang Deddy Muladi dari YouTube per bulannya? Berapa per tahunnya? Siapa yang lebih kaya? Apakah Kang Deddy Muladi atau Iyong Sefra? Kemudian, kalau saya perhatikan tuh ya, Kang Deddy Muladi itu sangat rajin bikin video ya. Nah, yang jadi pertanyaan, semenjak kapan Kang Deddy Muladi itu viral? Semenjak kapan views daripada Kang Deddy Muladi itu jutaan? Semenjak kapan Kang Deddy Muladi itu serius dalam bikin konten? Jadi kalau nanti saya membeberkan berapa jumlah yang diperoleh atau berapa duit yang diperoleh, berapa miliar duit yang diperoleh oleh Kang Deddy Muladi dari YouTube, saya yakin yang nonton video ini akan pengen jadi seperti Kang Deddy Muladi, yaitu YouTuber. Penghasilan Kang Dimulai per bulannya itu sekitar menurut, ini ya, Social Blade ya, menurut data dari Social Blade ya. Jadi saya nggak ngarang ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Menurut Social Blade itu kurang lebih 200 juta sampai 4. miliar guys. Wow, luar biasa. Apakah Anda yang nonton video tertarik jadi YouTuber setelah Anda mendengar penghasilan fantastis daripada Kang Deddy Muladi? Sebelum Anda memutuskan jadi YouTuber, sebelum Anda bernafsu jadi YouTuber ya, maka saya akan memberikan suatu fakta yang jarang diperhatikan orang. Ada fakta menarik seputar Kang Deddy Muladi yang jarang diperhatikan orang. Apa itu? Yang pertama, ketika Kang Deddy Muladi bikin channel 8 tahun yang lalu, guys. Jadi saya akan memberikan fakta pahitnya ya. Kalau fakta manisnya itu tadi ya. Jadi fakta pahitnya, ketika Kang Deddy Muladi bikin channel, baru bikin channel YouTube, views-nya cuman 800 kali tonton. Bukan 800.000 ya, tapi 800 di bawah 1.000, guys. Cuman 800 orang yang nonton, guys. Jadi Kang Deddy Muladi itu butuh effort, guys. Nggak ujuk-ujuk ya misalnya nih ya bikin video gitu ya, bikin channel langsung rame, enggak. Bayangkan 8 tahun, guys. 8 tahun itu sama seperti kita itu nanam pohon gitu baru berbuah. Jadi bikin channel YouTube itu seperti nanam pohon, guys, atau bikin usaha gitu ya. Nggak langsung berhasil gitu ya. Ya saya aja 5 tahun ya di YouTube ya, belajar nge-YouTube gitu. Tapi ini bukan penghasilan utama saya, ini penghasilan sampingan gitu. Ya, walaupun saya nggak dapat apa-apa, nggak terlalu banyak view-nya. Ya ini cuman hobi gitu ya, karena saya pengen, mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Muladi gitu, saya tergerak gitu. Ini bukan, penghasilan utama saya gitu, jadi jangan berpikir bahwa saya mengharapkan duit dari YouTube ya. Ini semacam sampingan saya lah gitu ya, karena waktu saya banyak yang kosong ya lalu saya bikin channel YouTube gitu ya. Bayangkan ya, saya belajarnya 5 tahun, guys. Jadi Anda-Anda yang nonton video kalau misalnya pengen jadi YouTuber seperti Kang Deddy Muladi, terkenal gitu, itu butuh effort 8 tahun, guys. Bayangkan 8 tahun. Ya, pertama kali Kang Deddy Muladi mengupload video itu nggak rame gitu. Lalu bagaimana kronologinya gitu ya, bagaimana sejarahnya Kang Deddy Muladi itu fokus ya bikin video atau, bikin videonya itu serius gitu ya. Ketika ada dulu seorang kameramen, teman daripada Kang Deddy Muladi waktu bupati. Nah, teman daripada Kang Deddy Muladi ini ya, atau dulu pekerjanya di kantor bupati ya, Haji Mumu itu salah satu ya circle daripada Kang Deddy Muladi atau ring satu yang eee, peduli dengan Kang Deddy Muladi ya. Bahkan Haji Mumu itu pernah jadi asisten Kang Deddy Muladi, guys. Nah, dari situ asal muasalnya. Haji Mumu menyarankan untuk apa? Untuk bikin konten. Karena Haji Mumu ini sebenarnya kenal dengan Kang Deddy Muladi itu dari seorang wartawan bernama Haji Udang. Nah, Haji Udang inilah yang memperkenalkan Haji Mumu terhadap Kang Deddy Muladi. Nah, karena dia tumbuh dari lingkungan wartawan gitu ya, dari media dan lain sebagainya, sehingga Haji Mumu ini secara tidak langsung belajar ya tentang yang namanya media. Lalu ya semenjak Haji Mumu menyarankan terhadap Kang Deddy Muladi bikin video itu harus serius gitu, harus ada backsound-nya, ya harus ditata gitu ya. Kemudian durasinya itu
20 menit gitu, itu berpengaruh sama algoritma, guys, ya. Jadi semakin panjang video kita di YouTube, maka YouTube akan semakin menyarankan video kita, guys. Itu alasannya kenapa video-video podcast itu sangat-sangat disukai di YouTube. Kenapa? Karena dibantu oleh YouTube ya, untuk apa, untuk menyodorkan video itu terhadap orang-orang lain gitu ya. Algoritma sangat menyukai video yang panjang, guys. Sehingga Haji Mumu dan Kang Diman itu serius gitu, sebelum Covid tahun 2019 tuh mulainya. Nah, mulai itu ya, waktu Kang Diman itu bikin konten gitu ya. Tapi sebelumnya Kang Diman itu sebenarnya sudah membantu orang gitu, tapi nggak divideoin ya sebelumnya. Nah, dari situ tuh mulai itu terkenal tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021. Nah, 2001 tuh puncaknya. Di situ awal Kang Diman terkenal, viral gitu videonya. Waktu pertama kali Kang Dewa itu viral itu ketika dia berhadapan dengan seorang mahasiswa kalau nggak salah ya dulu ya. Dia mengutip sampah lalu seorang mahasiswa mengatakan, "Apa wewenang Anda ngutip sampah? Apa wewenang Anda mungut sampah?" Ada tuh mahasiswa dulu ya. Dari situ tuh awal mulanya Kang Rimba dikenal gitu. Walaupun ya Kang Rimba itu di Purwakarta sudah terkenal, tapi kan masih di lingkaran-lingkaran situ ya, belum nasional ya, belum Jawa Barat ya, belum semua orang Jawa Barat kenal Kang Rimba dia. Nah, dari situ awalnya. Ya kemudian berlanjut, Kang Deddy Mulyadi mencalonkan DPR ya. Bahkan ya, pengaruh daripada media sosial itu sangat luar biasa, guys. Dia bisa ya memperoleh salah satu suara terbanyak di Indonesia, guys. Nomor 2 terbanyak di Indonesia. Nomor 1 Puan Maharani. Bayangkan pengaruh daripada sosial media. Tapi itu sisi positifnya, tapi sisi negatifnya itu banyak orang yang mengindahkan gitu. Dulu Kang Deddy Mulyadi bikin video itu pakai effort juga, tapi nggak viral gitu ya. Butuh 8 tahun, guys. Makanya Kang Deddy Mulyadi ketika sekarang ini, misalnya nih ya, bikin konten di TikTok dan sebagainya, nggak kelihatan canggung lagi karena udah latihan, guys. Latihan terus ya, dari 8 tahun yang lalu. Karena zaman sekarang ini kalau saya perhatikan banyak pejabat yang, nggak terlalu suka kamera gitu ya, nggak terlalu suka konten gitu ya, nggak terlalu suka bikin video gitu ya, nggak terlalu suka ngomong di depan kamera gitu. Terlalu ribet gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi nggak seperti itu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu mohon maaf ya, sebenarnya dia nggak ngerti guys ya bagian per-YouTube-an gitu, nggak ngerti. Jadi walaupun Kang Deddy Mulyadi itu dapat kurang lebih 20 miliar per bulan hasil nge-YouTube itu kan kotor guys, bukan bersih. Bersihnya itu paling berapa miliar ya, karena belum gaji karyawan, ya tukang edit, ya kemudian tukang kamera, ya dibagi-bagi ke masyarakat gitu ya. Sebenarnya ya kembali lagi ke masyarakat gitu ya. Ketika kita nonton video Kang Deddy Mulyadi itu ya dibalikan lagi ke masyarakat gitu duitnya. Karena Kang Deddy Mulyadi itu kan sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Dia tidak mengharapkan yang namanya, duit dari orang lain gitu ya. Karena dia sudah selesai dengan dirinya gitu, sudah punya usaha ya, kemudian sudah punya penghasilan gitu. Dia hanya memikirkan yang namanya rakyat gitu ya. Kemudian dia juga punya banyak anak asuh, banyak tanggung jawab juga gitu, menyekolahkan orang gitu, ya. Jadi saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah Kang Deddy Mulyadi itu gubernur konten? Enggak, gubernur konten itu beda guys ya. Gubernur konten itu, dia sengaja ngonten untuk, mencari viral gitu. Kang Deddy Mulyadi nggak seperti itu. Dia merekam pekerjaannya gitu. Jadi kalau gubernur konten itu, dia merekam pekerjaan itu untuk video, tapi Kang Deddy Mulyadi nggak seperti itu ya. Dia merekam pekerjaannya itu supaya kalau suatu saat ada orang misalnya nih ya, orang yang komplain misalnya, atau misalnya dia, eee, dipotong-potong videonya misalnya nih ya, misalnya ini wartawan zaman sekarang kan, seperti itu ya, ya di Konoha kalau seperti itu kan kadang dipotong-potong gitu ya, seperti kasusnya Ahok dulu ya di Pulau Seribu, itu kan videonya dipotong-potong ya, nggak ada video full-nya gitu. Nah, kalau dulu Ahok itu punya channel YouTube, dia pasti nggak dipenjara, guys. Kenapa? Karena ada video panjangnya. Dugaan saya Kang Deddy Mulyadi belajar dari situ. Ya, seorang pejabat itu harusnya seperti itu ya. Ada durasi full-nya gitu. Kalau video itu dipotong-potong ya, maka ini akan bikin masyarakat marah gitu. Kang Deddy Mulyadi kan bisa menunjukkan, oh ini video full-nya.
nggak dipotong-potong. Karena zaman sekarang kan zamannya short video ya, jadi orang bisa cepat marah karena apa? Karena menonton, cuplikan-cuplikan video ya, kelihatannya Kang Deddy itu jahat gitu. Padahal kan nggak seperti itu kan. Nah itu tuh tujuannya kenapa dia bikin durasi panjang ya videonya. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa, ide yang sangat brilian sekali ya, menurut saya pribadi ya. Karena Kang Deddy itu pengalaman juga ya, dulu Kang Deddy itu susah banget ya, susah banget gitu ya untuk, bikin konten ya. Maksudnya gini, Kang Deddy itu sering di-demo guys. Jadi dia tuh susah gitu ya, susah menjelaskan ke masyarakat. Maksud saya gini loh, susah gitu ya, karena dia nggak punya media zaman dulu waktu bupati. Tiap hari di-demo, ya. Zaman Kang Deddy itu bupati itu dia tiap hari di-demo guys, demo karena apa? Karena ada saja wartawan-wartawan, oknum-oknum wartawan ya, nggak semua wartawan ya, oknum-oknum wartawan itu yang memotong perkataan Kang Deddy Mulyadi gitu ya, misalnya direkam, ya terus disebarkan ke media nasional. Nah itu yang bikin masyarakat marah biasanya. Ya kemudian Kang Deddy Mulyadi memutar otak gitu, gimana caranya biar, masyarakat itu tahu gitu, apa yang pengen saya jelaskan gitu ya. Jadi komunikasinya lancar gitu antara masyarakat dengan rakyat gitu, dengan adanya channel YouTube. Kang Deddy Mulyadi melihat, ya terutama TikTok itu adalah salah satu cara tercepat untuk memviralkan sesuatu. Biar cepat viral ya di TikTok ya, karena warga Konoha itu sangat suka yang namanya video-video pendek seperti TikTok ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu memanfaatkan seperti itu. Bukan dia khusus ngonten ya, tapi karena pekerjaannya itu direkam gitu. Dan menurut saya ini sangat-sangat sangat luar biasa, sah-sah aja ya kan, nggak jadi masalah. Nggak ada larangan ya pejabat itu sambil ngonten, nggak ada larangan ya. Gibran kan sebenarnya ngonten ya, kalau saya perhatikan. Dia bikin channel YouTube guys, tapi nggak ada yang nonton. Cuman Kang Deddy Mulyadi kan kalau dia bikin, channel YouTube itu kan banyak yang nonton, itu permasalahannya. Ada kok pejabat-pejabat yang lain yang bikin konten, seperti Gubernur Jawa Tengah juga bikin konten, tapi nggak ada yang nonton. Jadi kalau misalnya di atas sahabat yang YouTube ini misalnya nih ya bikin, channel YouTube biar terkenal gitu, biar viral dan sebagainya. Kalau untuk mencari viral, mending jangan deh. Kalau mau bikin channel itu ya sampingan aja gitu. Jangan langsung berhenti bekerja karena ya saya memberikan informasi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu dapat, kurang lebih dari Social Blade ya, kurang lebih 20 miliar, kita langsung berhenti dari pekerjaan gitu ya. Anak-anak kita terlantar ya, istri kita terlantar ya, keluarga kita terlantar karena kita langsung jadi YouTuber. Nggak seindah itu guys ya. Jadi di luar sana ada orang yang mengatakan, "Kalau lu jadi YouTuber, ya lu pasti kaya raya, pasti bla bla bla." Nggak se seindah itu guys ya pada kenyataannya. Pada kenyataannya ya ketika saya bikin video, baru pertama bikin video itu nggak ada yang nonton sama sekali guys, sampai sebulan gitu. Bayangin kita bikin video pertama tapi nggak ada yang nonton sampai sebulan gitu. Bayangkan coba seperti itu, iya kan? Jadi makanya ya sebelum kita, bertindak itu harus berpikir gitu. Saya sengaja bongkar, sisi pahitnya di sini biar kita ini ya, jangan diiming-imingi gitu ya, diiming-imingi, "Oh ternyata YouTuber itu enak," gitu. Enggak seenak yang kita pikirkan guys. Kang Deddy Mulyadi itu butuh 8 tahun ya bisa sampai seperti sekarang ini. Bayangkan, latihan selama 8 tahun. Jadi kalau dia atlet ya, latihan 8 tahun terus 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 terus, ya makanya dia sekarang ini buahnya guys ya, ibarat pohon ya, dia sudah ditanam 8 tahun gitu. Ya, sama seperti saya pribadi. Saya dulu demam kamera, guys. Nggak berani ngomong depan kamera waktu saya bikin konten pertama kali itu ya. Walaupun subscriber saya nggak terlalu banyak ya. Ketika saya bikin konten itu, ya, saya tuh gugup gitu ya, kaku, gagu gitu. Sampai sekarang juga ya ada juga rasa grogi ya kalau boleh jujur ya. Ya, ada rasa canggung di kamera, tapi ya mau gimana lagi ya, karena saya tuh malas ngedit guys ya. Kalau saya misalnya nih ya, bikin konten itu nggak menampakkan muka, otomatis saya harus ngedit gitu ya, bikin footage-footage gitu ya, atau video-video pendek, saya sebelum malas saya ngeditnya. Makanya saya tampil di kamera seperti ini biar saya nggak ngedit gitu ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton videonya. Jadi saya aja butuh effort gitu, 5 tahun guys ya, belajar ngomong di kamera. Terus gitu ya, pertama belajar ngomong di kaca, kemudian di kamera gitu. Gimana supaya kita nggak canggung gitu ya, gimana kita supaya bisa ngobrol seperti ini ya,
seperti ngobrol seperti teman sendiri tanpa teks ya. By the way, saya ngomong seperti ini tanpa teks, guys. Ini berdasarkan intuisi gitu. Apa yang pengen saya ucapkan ini saya pahami dulu baru saya langsung ngomong depan kamera gitu ya. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu sudah belajar gitu, belajar public speaking ya. Jadi ada banyak hal yang membedakan konten Kang Deddy Mulyadi dengan konten lainnya. Kenapa konten Kang Deddy Mulyadi itu viral? Saya akan membocorkan di sini ya, apa rahasianya. Kalau saya perhatikan konten Kang Deddy Mulyadi itu bisa bikin orang tertawa, bisa bikin orang sedih di saat yang bersamaan. Itu yang bikin konten Kang Deddy Mulyadi itu diminati. Ya, agak mirip-mirip seperti sinetron sih ya, saya harus mengakui ya, agak mirip seperti sinetron. Tapi kan walaupun kita menjelek-jelekkan sinetron itu pasti banyak orang yang suka, guys. Sampai sekarang kan banyak orang yang suka, ibu-ibu kan pada suka tuh nonton sinetron. Ya pada nangis-nangis, nangis kejer ya kan. Ya, walaupun kita kata-katain sinetron itu sampah, tapi sekarang masih banyak tuh peminatnya. Jadi Kang Deddy Mulyadi melihat itu kalau saya perhatikan. Kang Deddy Mulyadi itu bisa bikin kita ketawa di satu video yang sama sekaligus tertawa gitu. Jadi ada dramatisnya kalau saya perhatikan. Ya kemudian editingnya bagus ya. Kemudian backsound-nya juga bagus, dan tim-timnya juga profesional kalau saya perhatikan ya. Ada yang menggunakan drone ya. Kameranya juga berapa tuh, guys? Kamera itu ratusan juta, guys. Kamera Kang Deddy Mulyadi itu ratusan juta. Jadi kalau ada yang mengatakan besok kita YouTuber langsung dapat miliaran per bulan, nggak. Ya, jangan berpikir seperti itu, guys. Kita bikin channel YouTube itu sama seperti mendirikan toko atau menanam pohon. Ya, nanti pohonnya itu akan lama-lama akan menghasilkan buah gitu. Butuh waktu, nggak bisa singkat, guys ya. Nggak bisa instan ya. Oke, sekian video ini ya. Mudah-mudahan yang nonton video ini paham apa yang saya katakan ya. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau belum subscribe channel ini. Sekian video ini, saya pecinta KDM. Salam satu lembur.